Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini atau renungan hari ini, tanggal 28 Agustus. Saudara, bicara mengenai transformasi itu bukan bicara mengenai ekonomi membaik, bukan bicara mengenai keadaan menjadi lebih nyaman, ya. Tidak berbicara mengenai kejahatan berkurang secara umum atau dalam masyarakat secara umum. Tetapi transformasi itu bicara mengenai perubahan pikiran. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, ya ditulis dalam bahasa aslinya metamorphoste, artinya perubahan pikiran, yang dalam bahasa Indonesia populer menjadi metamorfosa, sebuah perubahan yang sangat fundamental, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Itu baru namanya transformasi. Nah, kalau transformasi diajarkan sebagai perubahan ekonomi, artinya menjadi lebih baik, kejahatan berkurang, ya, dunia akan menghadapi atau mengalami kenyamanan. Waduh saudara, itu asli nabi palsu. Dulu zaman Yeremia juga begitu, nabi-nabi palsu menubuatkan keadaan akan membaik. Tapi Yeremia berkata tidak, Yerusalem akan runtuh, akan ditawan penduduknya dan bangsawannya. Jelas. Nah, nubuat Yeremia ini bertentangan dengan nubuat nabi-nabi palsu yang meramalkan hari baik, meramalkan kehidupan yang membaik. Memang Yeremia akhirnya terasing atau tersingkirkan, saudaraku. Faktanya kemudian memang Yerusalem akhirnya direbutnya oleh tentara Nebukadnezar. Saudara, jangan kita berani coba-coba ya mengajarkan apa yang bertentangan dengan Alkitab. Lah, dunia ini akan jelas menjadi tidak membaik kok. Jelas. Kalau kita membaca 2 Timotius, saudara, pasal 3, jelas 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jelas. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan seterusnya. Itu jelas. Pasti dunia tidak makin baik. Demikian pula dengan Matius pasal yang ke-24. Nah, saudara harus tahu ini, supaya saudara tahu bahwa ajaran yang tidak benar itu harus ditinggalkan. Matius 24 mengatakan begini, saudaraku, ayat yang ke-12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya kan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Artinya apa? Dunia tambah buruk, tambah worse. Bukan better, tapi worse. Memburuk menjadi buruk, saudaraku. Nah, ketika dinubuatkan bahwa dunia akan membaik, bahkan waktu itu sempat dinubuatkan di Indonesia ini atau di Jawa ini, nanti akan ada banyak domba-domba baru, ya. Orang-orang pindah agama lalu menjadi orang-orang Kristen. Sampai-sampai seorang pendeta menghubungi saya, ini seorang pendeta yang senior, mengatakan, Pak Eras, siap-siap ya, nanti sekolah teologianya akan dibanjiri orang-orang non-Kristen yang masuk Kristen. Itu sebelum tahun 2005, saudaraku, seingat saya. Saya masih menjadi rektor di sekolah itu. Ternyata di tahun 2005, yang tadinya dipikirkan, diramalkan, dinubuatkan akan terjadi transformasi, tidak ada apa-apa. Yang ada malah tsunami. Yang ada bencana-bencana, saudaraku. Nah, ini jelas kekeliruan. Saya tidak bermaksud membangkitkan kesalahan orang dan saya tidak berhak untuk menghakiminya. Ya, saudaraku, kalau bisa malah mestinya saya memperbaikinya, saudaraku.
Tetapi supaya saudara tahu bahwa kita menghadapi dunia yang tidak bertambah baik, tapi dunia yang bertambah buruk. Jika kita menghadapi dunia yang semakin buruk ini, kita harus berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Tidak ada waktu lagi saudara untuk dunia. Tak ada lagi waktu untuk kesenangan daging kita. Tidak ada waktu lagi untuk menikmati kenyamanan hidup. Kita harus sepenuhnya bergumul untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah, saudaraku. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar memfokuskan hidup kita untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang makin buruk. Atau bisa juga menghadapi kematian kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara, tentu gereja harus bicara dengan jujur, dengan mengerti kebenaran Tuhan. Saudara, saya harap dengan mendengarkan suara kebenaran ini, saudara sadar saudara siuman jangan tergiur oleh nubuatan-nubuatan. Jangan terkesima oleh besarnya gedung dan kekayaan aset gereja. Saudara jangan tergiur oleh hal-hal itu. Tolong kita harus hanya terpesona terhadap Tuhan. Bagi kita Tuhan adalah segalanya. Dia harta kita, Dia kekayaan kita. Dia segalanya bagi kita. Memiliki Allah sebagai Bapa itu sudah cukup ya saudaraku. Memiliki Tuhan Yesus sebagai Raja di mana kita mengabdi kepadanya itu sudah cukup, saudara. Sehingga kita bisa menerapkan firman asal ada makan pakaian cukup. Kita bisa menjalani hidup hari ini dengan memaksimalkan potensi bekerja. Tetapi di atas semuanya, saudaraku sekalian, kita mempersembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudaraku sekalian, ini yang Tuhan kehendaki harus kita pahami dengan benar. Kita tidak boleh disesatkan lagi oleh ajaran-ajaran yang tidak membawa kita ke dalam kerajaan-Nya. Saya tidak menyebut nama, tidak bermaksud melukai siapapun, tetapi saya terbeban untuk meluruskan ajaran ini, mengajak saudara untuk kembali kepada Injil yang orisinil. Kalau kita mempelajari Injil, kita tidak menemukan Yesus menjanjikan sebuah kehidupan yang nyaman di bumi. Ya, Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Yesus sendiri sampai tidak memiliki tempat nyaman untuk menikmati hidup. Tidak ada. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan Yesus katakan itu ketika dia merespon seseorang yang mau ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan seakan-akan mau bicara, kamu mau hidup seperti aku hidup? Kamu berani untuk hidup seperti aku hidup? Itu maksudnya, saudaraku sekalian. Ya, kamu berani hidup seperti aku hidup? Itu saudara. Jadi kita benar-benar diperhadapkan kepada dunia makin memburuk. Tetapi kita percaya Tuhan menjanjikan kita kehidupan yang baik di langit baru, bumi baru, saudara. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti aku tidak memberikan jaminan kebahagiaan di bumi, kenyamanan, kesenangan di bumi. Aku memberikan damai sejahteraku yang kau nikmati sampai kekekalan. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.